Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2597. Di malam hari, Suyi menginjak kakinya dengan tenang di kehampaan, dan berkata, bantu aku membunuh River of Destiny. Kamu tidak perlu mengambil tindakan. Iblis pertama berkata, kuil Sanxing terletak di alam misterius, dan sulit bagi orang-orang di Sungai Panjang Takdir untuk menemukannya, tetapi tidak sulit bagiku. Suyi hanya berkata, di masa depan, aku akan pergi di sana sendiri. Ayo pergi. Setan dari kehidupan pertama menghela nafas, kenapa repot-repot? Kamu bisa tahan diintimidasi sedemikian rupa oleh bermacam-macam rambut dari garis keturunan Tao, tapi aku tidak tahan. Suyi tidak tahan, Te membantu menjadi sedikit terkejut. Kamu, tidak tahan. Ya, aku tidak tahan, kata setan pertama. Kamu dan aku adalah orang yang sama. Jika San Xingguan berani menggertakmu seperti ini, bukankah itu hanya mengenai wajahku? Itu harus dilakukan. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak membutuhkan bantuan jenis ini. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan kendi itu menyesapnya dan melanjutkan. Pada saat ini, dia tiba-tiba ingin mencari tempat untuk minum sepanci anggur dengan tenang. Yang terbaik adalah duduk di kota asing, kedai minum asing, sendirian, sepanci anggur, dan dalam kegelapan. Apakah kamu khawatir bahwa kamu berutang budi padaku dan menjadi tergantung padaku? Kata iblis pertama, jika itu masalahnya, Anda dapat yakin, saya tidak pernah mengambil keuntungan dari api ketika Anda baru saja mengalami bencana jantung. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak serapuh yang kamu pikirkan, jadi tidak perlu membicarakannya. San Xingguan, dia ingin membasminya sendiri. Setan dari kehidupan pertama sepertinya merasakan sikap tegas Suyi, dan langsung terdiam. Suyi tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa di dalam sarung busuk, iblis jantung dari kehidupan pertama mengelus dagunya, mengerutkan kening. Setelah sekian lama, dia menggosok alisnya yang mengerutkan kening, dan bergumam, tidak apa-apa jika kamu tidak membantu, tetapi dihina oleh 3 penerus tua kuil Sanxing yang berhidung banteng, aku tidak bisa menelan nafas ini. Seolah membuat keputusan, jantung iblis dari kehidupan pertama langsung menggulung lengan bajunya, mengangkat jari putihnya, dan membentuk segel dao yang aneh, menggumamkan kata-kata di bibirnya. Pada akhirnya, dia memberikannya dengan ringan dengan kedua tangan. Segel dao yang terbentuk di antara telapak tangan dan jari menghilang dengan tenang. Pada titik ini, iblis jantung dari kehidupan pertama menghela nafas lega, dan berkata, nyaman. Takdir tidak ada habisnya, sebuah pulau terapung di lautan petir. Saya hanya suka berbicara dengan semut, karena mereka harus mendengarkan apa yang saya katakan, dan mereka tidak dapat membantah, dan tidak berani membantah, karena saya dapat menghancurkan mereka sampai mati dengan 1 jari. Pria kurus dengan janggut tidak terawat dan kulit gelap, jongkok di tanah, menggaruk sekelompok semut di tanah dengan sebatang rumput. Bentak, pria kurus menerima tamparan di kepala. Di belakangnya, seorang wanita berkulit putih dan cantik dengan temperamen yang sangat ganas mencibir dan mencibir, jangan membicarakannya, kamu hanya bisa menggertak semut di tanah. Dia romantis, meskipun dia mengenakan pakaian biasa, tetapi sulit untuk menyembunyikan tubuhnya yang montok dan halus dengan tonjolan dan tonjolan. Pria kurus itu tertawa, bangkit dari tanah, menepuk pantatnya, dan berkata, ya, saya hanya berani menggertak semut. Siapa yang menjadikan saya paling tidak berguna di depan Anda? Berhenti memberiku senyum hippie itu. Wanita itu memutar matanya. Ketika aku masih muda, wanita tuaku juga satu-satunya wanita di dunia, belum lagi tak tertandingi di dunia, tapi dia juga dianggap unik. Dia dibodohi olehmu, bajingan yang tidak berharga, hanya jika dia buta. Pria kurus itu mendengarkan dengan riang, tanpa khawatir. Apa yang kamu lakukan dengan linglung? Kembali ke rumah dan makan. Wanita itu berbalik dan berjalan menuju kamar yang jauh. Pria kurus itu dengan patuh mengikuti di belakang, matanya menatap bola-balik ke pinggang dan pantat wanita yang bergoyang dengan tidak jujur, penuh kebanggaan di hatinya. Saat itu, untuk menikahi wanita itu di rumah, dia telah menghabiskan banyak upaya. Di dalam ruangan, 4 hidangan dan 1 sup sudah disiapkan. Menguap panas, wanita itu dengan cepat mengisi 2 mangkuk nasi, meletakkan salah satu mangkuk di sisi yang berlawanan dengan keras, dan berkata, makan. Pria kurus itu buru-buru duduk, dan berkata dengan sedih, Aliu, tuangkan aku semangkuk anggur untuk menghilangkan rasa lapar saya. Oke, apa kentut? Wanita itu memelototinya. Pria kurus itu tertawa datar untuk beberapa saat, dan tidak berani menyebutkannya lagi. Saat hendak makan, lelaki kurus itu tiba-tiba terkejut, dan perlahan meletakkan sumpit yang diambilnya. Aliu, aku harus pergi jauh. Senyum pria kurus itu menghilang, dan dia menatap wanita yang duduk di hadapannya dengan serius.
Wanita itu mengangkat alisnya dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat ekspresi serius dan tenang dari pria kurus itu, dia tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, dia menunduk dan melihat makanan di atas meja. Pergilah setelah makan. Pria kurus itu menggelengkan kepalanya sedikit. Jangan tunda. Wanita itu menundukkan kepalanya, mengatupkan bibirnya, dan aura ganas diam-diam menghilang dari tubuhnya. Oke, kamu pergi. Wanita itu mengeluarkan sebotol anggur, meletakkannya di atas meja. Ketika kamu kembali, aku akan menuangkan anggur untukmu sendiri, sehingga kamu bisa minum sesuka hatimu. Pria kurus itu tiba-tiba menyeringai. Oke, dia berdiri. Aliu, ketika aku kembali, aku tidak hanya akan minum, tetapi juga tidur denganmu. Bang, wanita itu menghancurkan sumpit di tangannya dengan keras. Pria kurus itu tertawa dan lari. Kamu tua dan tak tahu malu. Wanita itu mengutuk dengan suara rendah, lalu menatap meja makanan yang belum tersentuh, dan terdiam. Dia tahu bahwa pria yang dia sebut pengecut selama ini selalu sangat kesepian. Aku tidak tahu siapa yang mencarinya kali ini. Aku hanya berharap kebisingannya berkurang dan semuanya berjalan lancar sehingga dia bisa kembali secepat mungkin, gumam wanita itu di dalam hatinya. Sudut alis dan mata penuh kelembutan. Ketika seorang pria keluar untuk melakukan sesuatu, dia tidak pernah meminta atau menghentikannya. Sama seperti pria yang paling mendengarkannya saat mereka di rumah. Ada perbedaan yang jelas antara Wei dan Wei. Pandangan dari tiga kemurnian bukanlah sungai panjang takdir. Dan di sisi lain sungai takdir. Namun, lelaki kurus itu tahu bahwa kuil Sanxing memiliki benteng yang terletak di sungai takdir. Selain itu, benteng itu sangat penting, dan dianggap sebagai tiga pembersihan. Majelis rendah, adalah tangan kanan intervensi Sanxingguan dalam urusan sungai takdir. Setelah pria kurus itu meninggalkan pulau di lautan guntur dan kilat, dia menginjak ombak di sungai takdir yang panjang. Satu langkah pada satu waktu. Dengan setiap langkah, kekuatan ruang dan waktu di bawah kaki muncul dari gelombang sungai panjang takdir, berkonsolidasi menjadi gelombang, mendukung lelaki kurus itu untuk berjalan. Sepanjang jalan, seolah-olah berjalan di sungai takdir yang panjang, tetapi sebenarnya berjalan melalui ruang dan waktu. Hanya dalam satu langkah, bintang-bintang bergerak. Oleh karena itu, ini disebut langkah demi langkah. Saat melewati dunia api yang bergelora dengan lava cair, lelaki kurus itu menghentakkan kakinya dengan tenang, meletakkan tangannya di pinggul, berdeham, dan berkata dengan keras, "Penyu tua, bawa pedangmu." Magma itu seperti laut, dan di kedalaman gelombang api yang bergolak, sosok besar dan tak tertandingi tiba-tiba muncul, seperti sebidang tanah yang mengapung dari kedalaman laut magma. Seluruh dunia bergetar hebat. Ledakan. Kepala seperti kura-kura menonjol dari lautan lava cair, menyembul seperti gunung yang megah, mengisi kehampaan. Hanya sepasang mata, seperti terik matahari yang menggantung tinggi di langit, keemasan dan menakutkan. Itu terlalu besar, dengan hanya satu punggung yang terbuka seperti hamparan tanah yang tak berujung, tidak mungkin orang membayangkan betapa besarnya seluruh tubuh yang terendam di lautan lava cair. Apakah kamu takut istrimu yang malang layak memegang pedang? Suara Tua Gui terdengar dalam dan dalam, matanya penuh sarkasme. Pria kurus itu menggosok tangannya karena malu. Aku hanya merasa kasihan pada menantu perempuanku. Dia kawin lari denganku meskipun ditentang orang tuanya dan terlalu menderita. Berhentilah bicara omong kosong. Potong kura-kura tua. Kamu bisa mengambil pedang jika kamu mau, kamu tahu aturannya. 1. Kamu bisa mengalahkanku, atau... Pria kurus itu membalikkan telapak tangannya, dan pola segel dao yang misterius dan tidak jelas muncul. Kura-kura tua itu berhenti dari apa yang baru saja dia katakan, matanya melebar seperti matahari yang terik, dan dia kehilangan suaranya. Ya, dia memintamu untuk datang. Semua orang di kota Kaisar Pedangku mengagumi dan mencintai yang lebih tua. Nenek moyang terbesar di jalan budidaya pedang. Kura-kura tua itu menggelengkan kepalanya yang besar, jelas bersemangat, dan bergumam, "Aku tahu itu, dasar pengecut. Jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri, kamu tidak akan pernah berani meninggalkan istrimu, dan keluar, dan kamu tidak akan pernah berani pergi ke ayahku untuk meminta pedang dao, jadi kamu telah menerima segel pedang kelahirannya." Pria kurus itu tidak kesal, tetapi berkata dengan puas, "Ya, ini adalah segel pedang Natal dari Tuan Besar. Hanya ada satu di langit dan di bumi, beraninya kamu tidak membawa pedang." Kura-kura tua itu terdiam. Setelah beberapa lama, dikatakan, "Kakekmu benar-benar kembali." Pria kurus itu berkata tanpa ragu, "Mungkin tidak sekarang, tapi dia pasti akan kembali di masa depan." Segera, dia mengguncang segel pedang Natal di tangannya dan mendesak, "Ambil pedangnya dengan cepat, aku tidak berani membuang waktu." Penatua berkata di segel pedang kelahiran, "Jika kamu tidak menghancurkan plakat halaman bawah kuil Sanxing di dalam sebatang dupa, kamu tidak akan mengenaliku, Li Sansheng." Pria kurus yang menyebut dirinya Li Sansheng terlihat sangat cemas. Kura-kura tua itu tidak terburu-buru, dia berkata perlahan, "Kamu ingin menghancurkan plakat kuil Sanxing." Berapa banyak kebencian yang membuatnya begitu marah. Li Sansheng, seorang pria kurus,
meniup janggutnya dan menatap. Bagaimana saya tahu? Saya tidak ingin tahu. Yang saya tahu adalah bahwa jika Anda menunda waktu saya pasti akan melawan Anda dengan keras. Bisa membunuh orang lain di tubuhku. Tinggalkan bekas di tubuhku, bahkan jika aku kalah. Yoho, Li Sansheng menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan marah. Kalau begitu cobalah. Dia berkata, dan dia akan mengambil langkah. Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan 3 pedang dao keluar berdampingan, muncul di depan Li Sansheng. Pedang pertama seterang awan di 9 langit, ujungnya yang tajam menyilaukan, dan menghembuskan kecemerlangan ilahi dari jalan yang agung. Pedang kedua berwarna hitam seperti tinta, bilahnya lebar dan tebal, tumpul, dan gagangnya terukir. Kepala penuh salju, 3 karakter mungil. Pedang ketiga panjangnya hanya 7 inci, itu adalah pedang terbang, ramping seperti cabang pohon willow, bintang-bintang yang beterbangan. Tiba-tiba, sosok Li Sansheng berhenti di situ, matanya terpaku pada 3 pedang, seolah-olah hantu kelaparan melihat 3 hidangan terlezat di dunia, dan napasnya menjadi sesak. Tes, kamu terlihat sangat dekat dengan kata-kata, tidak ada prospek, tertulis di dahimu. Old Gui berkata dengan sinis. Pilih satu dan keluar dari sini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2598. Li Sansheng menatap ketiga pedang dao dan memandangi mereka lagi dan lagi, sepertinya dia kesulitan membuat pilihan. Akhirnya dia ragu. Aku ingat bahwa selain 3 pedang dao ini, lelaki tua itu juga meninggalkan pedang dao yang disebut Xiao King Huan di sini. Sebelum dia selesai berbicara, kura-kura tua itu mencibir. Kualifikasi apa yang pantas kamu pikirkan tentang Xiao King Huan? Kali ini, Li Sansheng tidak membantah, dan menghela nafas, memang, aku tahu aku tidak layak untuk pedang ini, tapi, orang, itu selalu sedikit tidak realistis untuk memikirkannya. Memikirkannya, generasi pembudidaya pedangku, siapapun yang memiliki sedikit penglihatan, tidak akan menyukai Xiao Xing. Dia sepertinya telah membuat keputusan, menunjuk ke pedang dao di tengah. Itu dia, salju menutupi kepalanya. Anda mengubur lumpur di musim semi untuk menjual tulang Anda, dan saya mengirim dunia penuh salju. Kura-kura tua itu tertegun, diam sejenak, dan berkata, jangan biarkan pedang ini terkenal. Li Sansheng menarik napas dalam-dalam, menyekat tangannya dengan hati-hati di pakaiannya, lalu melangkah maju, menghadap pedang hitam dao dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya dan membungkuk, dan berkata, Li Sansheng adalah siswa terakhir di bidang ilmu pedang, dan aku meminjam pedang untuk menggunakannya sesuai dengan perintah guru besar. Dia memiliki janggut acak-acakan dan kulit gelap, dan terlihat agak ceroboh. Tetapi pada saat ini, sudut alis dan mata penuh dengan keseriusan, dan ada kekuatan tak terlihat yang memancar dari seluruh tubuh. Ini seperti orang yang berbeda. Dentang, Daujian tiba-tiba membunyikan nyanyian pedang yang dalam, yang sepertinya merupakan tanggapan terhadap Li Sansheng. Li Sansheng segera lega, memegang pedang di kedua tangan, tersenyum dan berkata, menggunakan pedang ini untuk menghancurkan plakat halaman bawah kuil Sansheng hanya akan membuatku merasa kasihan atas pembunuhan pedang ini. Kata kura-kura tua itu dengan dingin, kamu harus mengembalikan dupa jika kamu berani melebihi batas waktu untuk pedang ini. Aku akan pergi ke rumahmu untuk minum teh dan mengobrol baik dengan istrimu. Ekspresi Li Sansheng membeku, dia berbalik sekitar dan kiri. Dalam satu langkah, bintang-bintang bergerak dan menghilang dalam perubahan ruang dan waktu. Di lautan lahar, hanya kura-kura tua yang tersisa. Itu melihat 2 pedang yang tergantung di kehampaan, bingung. Aku tahu itu, dia akan kembali. Dalam gumaman itu, mata kura-kura tua yang seterang matahari yang terik di langit tiba-tiba menitikkan air mata. Seperti air terjun yang memecahkan tepian, mengalir ke lautan lahar. Segera, kura-kura tua dan 2 pedang dao perlahan tenggelam ke kedalaman laut yang meleleh. Di sungai takdir yang panjang, ada wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam gelombang, mungkin ada dunia tersembunyi, dan mungkin juga ada pembunuhan tersembunyi yang tidak diketahui yang sulit dijelaskan. Oleh karena itu, bahkan para master yang tak terukur yang telah membuktikan keabadian Tao pun gemetar dan berjalan di atas es tipis saat menyeberangi sungai takdir yang panjang, dan tidak berani mengabaikan sedikit pun. Dan benar-benar bisa dipanggil di sungai panjang takdir. Ada sangat sedikit tempat aman. Seringkali, tempat-tempat ini memiliki latar belakang dan tatanan yang dapat bersaing dengan aliran takdir. Langit abadi adalah salah satunya, dan itu juga merupakan langit kuno paling terkenal di sungai panjang takdir. Namun, pengadilan bawah kuil Sansheng tidak terletak di wilayah langit abadi, tetapi di atas gunung yang mengapung di sungai panjang takdir. Gunung ini terlihat seperti harimau kurus bercokol, karena diselimuti awan keberuntungan ungu cantik sepanjang tahun, sehingga disebut Zixiao. Nyatanya, gunung-gunung yang dapat mengapung di sungai panjang takdir semuanya memiliki asal-usul yang sangat istimewa, yang dikenal sebagai tanah yang diberkati abadi, yang memungkinkan sekelompok Taoisme abadi untuk menduduki gunung sebagai penghormatannya, tanpa takut akan aliran semburan takdir. Gunung Zixiao adalah salah satunya. Namun, bahkan di sungai takdir yang panjang,
hanya ada sedikit tempat di mana ada orang. Ini adalah tempat yang ditempati oleh pengadilan bawah kuil Sanxing. Bahkan, kekuatan, 3 kemurnian, jarang diketahui di Sungai Panjang Takdir. Di Gunung Zixiao, ada banyak kuil kuno, antik dan indah di mana-mana, seperti tanah murni di luar dunia. Di salah satu istana, King Li, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba mengerang, lalu mengerutkan kening. Dalam benaknya, semua gambar pertempuran besar yang terjadi di reruntuhan pengadilan Dao Sanxing di alam ilahi tampak seperti kuda terbang. Termasuk adegan di mana Su Yi menginjak-injak kekuatannya sampai mati pada akhirnya, itu juga tercermin dengan jelas. Untuk sesaat, King Li, berpakaian ungu dan mengenakan mahkota emas, melihat-lihat sebentar. Kekuatan Su Yi di luar dugaannya, bahkan tak terbayangkan. Adik laki-laki, kenapa kamu bangun pagi? Mungkinkah ada yang salah dengan God's Domain? Diam-diam, seorang pria kurus berjubah tau hitam muncul di luar aula. Dia memiliki penampilan yang aneh, dengan kumis willow yang menjuntai dari rahang ke dadanya, batu bening. Kepala Tetua Akademi Bawah Sanxingguan, kakak laki-laki King Li. King Li menghela nafas, keinginanku dihancurkan oleh reinkarnasi pendekar pedang itu. King Si terkejut, lalu tersenyum. Itu hanya sinar kemauan, jangan khawatir tentang itu, dan aku mengingatkanmu sebelumnya bahwa meskipun Su Yi adalah reinkarnasi dari pendekar pedang itu, dia tidak semudah itu untuk dihadapi. King Li bangkit dari tanah, menggelengkan kepalanya dan berkata, saudaraku, saya tidak keberatan mendapatkan atau kehilangan kemauan, tetapi setelah bertemu Su Yi kali ini, saya menemukan bahwa jalannya sangat istimewa, dan sama sekali tidak pernah terdengar di sungai takdir yang panjang ini. King Si terkejut, berkata dengan penuh minat, seberapa istimewa itu. Segera, King Li menceritakan detail pertempuran dengan Su Yi. Setelah mendengarkan, King Si mau tidak mau tertegun dan terdiam. Itu hanya seorang guru ilahi yang abadi, namun begitu kuat sehingga keterlaluan. Saudara senior, pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Kata King Li. King Si berpikir sejenak, dan berkata, semakin seperti ini, semakin menakutkan untuk menunjukkan api reinkarnasi dan era, bukan? King Li berkata, ini bukan hanya menakutkan, itu benar-benar tidak bisa dimengerti. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Su Yi membuktikan keabadian, seberapa menakutkan kekuatannya. King Si sedikit mengangguk. Aku mengerti kekhawatiranmu, tetapi apakah menurutmu dia memiliki kesempatan untuk membasmi konsep 3 pembersihan kita? Dia tertawa sendiri terlebih dahulu saat berbicara. King Li tertegun, tetapi tidak bisa menahan tawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin, di dunia domain dewa yang gelap dan kacau, banyak orang mengincarnya, dan aku ragu apakah dia bisa selamat dari pertempuran Dingdao. Su Yi ini benar-benar melawan langit, menakutkan, itu adalah reinkarnasi dari pendekar pedang itu. Tapi itu masih tidak bisa mengancam pandangan mereka tentang 3 pembersihan, ini adalah fondasi yang terakumulasi selama bertahun-tahun tanpa akhir. Saudaraku, aku harus pergi ke God's Domain lagi. King Li berkata dengan lembut. Aku berkata bahwa aku akan membunuh semua orang di sekitar Su Yi, dan menjadikannya anjing yang kesepian dan berduka. Dia tidak bisa mengingkari janjinya. King Si mengerutkan kening dan mengingatkan, niat membunuh itu terlalu berat, dan itu mudah untuk mendapat serangan balik. Di jalan kultivasi, jangan terlalu paranoid. Bunuh. Sebelum selesai berbicara, King Li menyela, kakak senior, saya mengerti apa yang Anda katakan, tapi inilah cara saya mencari. King Shi berhenti membujuk. Dalam latihan Sanxingguan, yang kita cari adalah mengikuti hati asli kita. Apa itu hati yang asli? Sumber temperamen. Ayo pergi, mari kita bertemu teman lama bersama, sapa King Shi. Wei Hao, rekan Wuxu Tao dari Eternal Sky Territory, dia datang berkunjung belum lama ini dan berbicara tentang beberapa hal menarik, yang juga terkait dengan Su Yi. Kamu sedang mundur pada saat itu, jadi kamu tidak tahu itu saja. King Si menjelaskan dengan lembut, sudah membawa Leafing with King Li, dia datang ke sebuah kuil di tengah Gunung Zixiao. Di dalam istana, duduk seorang lelaki tua pendek dan kurus dengan jubah emas, dengan rambut panjang seputih salju dan janggut yang hampir jatuh ke tanah, wajah tuanya ditutupi dengan bekas luka silang, dan matanya seterang matahari, langit berbintang dan matahari yang terik. Jika Su Yi ada di sini, dia akan dapat mengenali sekilas bahwa lelaki tua berjubah emas ini adalah lelaki yang mengaku sebagai orang tua, Kaisar Wuxu. Kembali ke kuil 5 guru, untuk menekan potongan dao surgawi yang sangat indah yang terlihat seperti kitab suci, Su Yi sekali dan kekuatan yang tercetak dari Kaisar Wuxu telah bertarung. Dia juga berbicara tentang, di hadapan Kaisar Surga, kamu tidak boleh melampaui aturan. Jika kamu tidak mematuhi hati Kaisar, hidupmu tidak akan bertahan. Tapi sekarang, Kaisar Wuxu muncul di pengadilan bawah kuil Sanxing sebagai tamu. Ketika King Shi dan King Li tiba bersama, Kaisar Wuxu berdiri sambil tersenyum dan berkata, King Li, lama tidak bertemu. Aku sudah bertemu Brother Dao. King Li melangkah maju, membungkuk dan membalas hormat. Setelah berbasa-basi,
Kedua belah pihak duduk masing-masing dan berbicara tentang topik tersebut. Kemauanmu juga dihancurkan oleh Su Yi. Kaisar Langit Wuxu tercengang. Juga, King Li terkejut. Kakak Dao pernah mengalami hal serupa. Wuxu Tiandi terlihat sedikit tidak nyaman, dan menghela nafas. Dahulu kala, saya meninggalkan tanda di Suksu aturan domain dewa, dan belum lama ini, tanda A ini dihancurkan oleh seseorang. Setelah itu, saya mengirim seseorang untuk menanyakan beberapa saat sebelum saya mengetahui bahwa pelakunya adalah Su Yi. Setelah selesai berbicara, pandangan tegas muncul di alis Wuxu Tiandi. King Li berkata, Kakak Dao, apakah Anda berencana untuk mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada putra ini? Aku di sini kali ini untuk tujuan ini, kata Wuxu. Su Yi memiliki identitas khusus, dan telah menjadi sasaran beberapa orang tua dari wilayah langit abadi, seperti Kaisar Wentian dari Istana Kaisar Wuliang, yang mengirim orang untuk bertindak sejak lama. Dan sejauh yang aku tahu, kamu Sanxingguan menyimpan banyak rahasia yang berkaitan dengan pengalaman hidup Su Yi, jadi aku ingin bertanya sedikit padamu. King Li terkejut, datang untuk mencari tahu tentang pengalaman hidup Su Yi. King Si menjelaskan dari satu sisi, kehidupan Su Yi sebelumnya pernah bersinar cemerlang di alam surga abadi, dan dikenal sebagai orang nomor satu di bawah tahta kaisar, tetapi Taois Wuxu curiga bahwa Su Yi memiliki identitas lain yang tidak diketahui dari kehidupan masa lalunya. Baru kemudian King Li tersadar, aku ingin tahu apakah kalian berdua bisa mencerahkanku. Kaisar Langit Wuxu bertanya dengan serius. Keberadaan tingkat kaisar surgawi dari wilayah surga abadi, untuk menanyakan tentang pengalaman hidup Su Yi, tidak ragu untuk mengunjungi pintu secara langsung, yang menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan masalah ini. Memang benar Su Yi memiliki kehidupan sebelumnya yang lain, tetapi saudara Dao, tidak perlu terlalu khawatir. Kehidupan sebelumnya yang lain sudah mati beberapa zaman yang lalu, benar-benar punah, kata King Li dengan santai, kata-katanya sangat acuh tak acuh. Itu benar, apa nama kehidupan sebelumnya yang lain? Kaisar Langit Wuxu jelas penasaran. Dia, King Li hendak mengatakan sesuatu, ketika suara nyaring tiba-tiba terdengar dari dunia luar, maaf, di mana plakat di pengadilan bawah kuil Sanxing. Saya menghancurkannya dan pergi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2599. Hancurkan plakat kuil Sanxing. King Si dan King Li saling memandang dengan bingung. Di Sungai Panjang Takdir, mereka yang tidak mengetahui konsep Sanxing sama sekali tidak dapat menemukan Xiao Sensan. Dan mereka yang memahami konsep tiga kemurnian, tidak ada yang berani datang mencari masalah. Tapi sekarang, seseorang datang ke pintu dan berteriak untuk menghancurkan plakat mereka. Ini tidak membuat King Si dan King Li marah, tetapi terkejut dan tidak bisa dipercaya. Siapa yang berani begitu bodoh? Di satu sisi, Kaisar Wuxu juga terkejut dan berkata, aneh sekali, seseorang datang ke Xiao Sensan untuk merasa tidak nyaman, apa perbedaan antara ini dan kematian? King Si tersenyum dan berkata, pihak lain bisa datang ke pintu, telah terbukti bahwa orang ini bukan orang biasa, sejujurnya, dia membangkitkan rasa ingin tahu saya. King Li mengerutkan kening dan berkata, saya berbeda dari Anda, tidak peduli siapa orang ini, dia telah membangkitkan niat pembunuhan saya. Menghancurkan plat, itu sama saja dengan menghancurkan papan nama konsep tiga pembersihan mereka. Di Sungai Panjang Takdir, tidak ada yang berani melakukan hal gila seperti itu kecuali ada darah dan darah. Dalam arti tertentu, menghancurkan plakat sama saja dengan pengusiran dari ortodoksi mereka di kuil Sanxing. Ini juga merupakan tantangan terbesar bagi ortodoksi. Jangan panik, tunggu dan lihat saja. King Si tersenyum, menghadap keluar aula, berkata, kirimi aku perintah untuk meminta Song Ming melihat apa yang terjadi di luar. Ikuti keputusan Patriark. Sebuah suara hormat segera terdengar dari luar aula, obor. Diakon ke-9 dari kuil Sanxing. Berbeda dari pasukan latihan lainnya, ini adalah pelataran bawah kuil Sanxing, dan hanya ada 4. Para tetua dari generasi, King, duduk di kota. Selain itu, ada 9. Para diaken dari generasi, Song, secara khusus bertanggung jawab atas berbagai urusan majelis rendah. Perlu disebutkan bahwa mampu melayani sebagai diaken kuil Sanxing memiliki status yang jauh lebih tinggi di Sungai Panjang Takdir daripada beberapa guru ortodoks kuno. Ayo kita lihat saja di sini. King Si mengangkat tangannya sedikit, dan pola rahasia perak terlarang yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang berevolusi menjadi tirai tipis, seperti cermin dengan cahaya yang dapat memberitahu orang-orang, memantulkan pemandangan di luar Xiao Sensan. Segera, tatapan King Li dan Wuxu Tiandi mengikuti, di luar Xiao Sensan. Li Sansheng, dengan janggut dan rambut lebat serta kulit gelap, berjongkok sendirian di ruang terbuka di luar gerbang gunung. Dia menyipitkan matanya, memegang sepotong rumput hijau di mulutnya, menatap Xiao Sensan, dan membelai dagunya dari waktu ke waktu. Sebelum suaranya keluar, itu sudah membuat Xiao Sensan khawatir dari atas ke bawah, dan yang pertama bereaksi adalah dua murid kuil Sanxing yang menjaga gerbang gunung. Seorang pria dan seorang wanita, keduanya mengenakan jubah bulu, mahkota tau biru muda, lengan baju besar, dan penampilan yang bersinar. Padahal,
yang bisa berlatih di kuil Sanxing, bahkan kucing atau anjing, punya banyak latar belakang. Siapapun yang memahami detail dari konsepsi tiga kemurnian akan lebih tahu betapa sulitnya untuk memasuki praktik konsepsi tiga kemurnian. Jika Anda tidak diawasi oleh tiga kemurnian, bahkan guru Tao yang tak terukur yang telah menginjakkan kaki di tingkat keabadian tidak akan dapat memasuki ambang tiga kemurnian. Bolehkah saya bertanya siapa yang mulia, mengapa Anda datang untuk memprovokasi saya? Di gerbang gunung, pria berjubah bulu mengerutkan kening dan bertanya. Ketika dia berbicara, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk satu sama lain, dan memberi hormat dari jauh. Di matanya, Li Sansheng di kejauhan seperti gelandangan bobrok, tanpa rasa superioritas. Namun, dia secara alami tidak menilai orang dari penampilannya. Karakter yang dapat menyeberangi sungai panjang takdir dan menemukan gerbang Sanxing Guanshan mereka ditakdirkan untuk tidak mungkin menjadi orang biasa. Karena itu, sikapnya masih sangat sopan, dan etiketnya juga ada. Li Sansheng, yang berjongkok di sana, tertawa. Dia bisa melihat bahwa kesopanan dan etiket pria bermantel bulu itu adalah manifestasi dari kultivasinya sebagai penerus kuil Sanxing, sikap sok dan percaya diri. Mengapa kamu tidak berbicara? Pria bermantel bulu itu semakin mengerutkan kening. Di satu sisi, wanita berbaju bulu berkata dengan dingin, kakak senior, orang ini berteriak-teriak untuk menghancurkan plakat kuil Sanxing kita sebelumnya, dan dia jelas-jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Mengapa kita harus bersikap sopan padanya? Kamu harus punya alasan untuk mengambil sesuatu. Aku sangat bingung mengapa pria aneh ini tiba-tiba melakukan ini, pria bermantel bulu itu berkata dengan suara yang dalam. Apapun alasannya, mengapa tidak menangkapnya dulu dan kemudian menanyakan alasannya? Wanita berbaju bulu itu berbicara dengan dingin dan sangat tidak senang, dan ingin segera melakukannya. Dari awal hingga akhir, Li Sansheng hanya berjongkok di sana, terlihat lelah dan malas. Sama seperti dia sering berjongkok di sepertiga dari 1 hektar tanah di rumahnya untuk mengamati semut di tanah, dan dia dapat mengamati mereka dalam waktu yang lama. Di matanya, ada 2 jenis manusia di dunia ini, yang satu semut dan yang lainnya bukan. Semut adalah mayoritas. Bukan semut, terlalu sedikit. Saat berhadapan dengan semut, Li Sansheng selalu sangat sabar, karena teriakan dan provokasi Mai terlalu kecil dan tidak berdaya. Jika dia tidak sabar, dia bisa menghancurkannya dengan 1 jari. Namun, Li Sansheng jarang melakukan ini. Membunuh beberapa semut kecil, pahlawan macam apa dia? Untuk membunuh, juga untuk membunuh semut-semut besar itu. Saat ini, sekelompok sosok muncul di gerbang Xixiao Sensan. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan wajah tegas mengenakan mahkota Tao perak, memegang penggaris giok biru di satu tangan, dan membawa labu merah sepanjang 3 kaki di punggungnya. Obor, diaken ke-9 dari kuil Sanxing. Di belakangnya, diikuti oleh beberapa orang tua di majelis rendah, ada pria dan wanita, masing-masing lebih menakutkan dari yang lain. Mereka semua adalah eksistensi di jalan abadi. Orang-orang tua ini berkerumun di belakang Song Ming, seperti bintang yang menopang bulan. Melihat hal tersebut, seorang pria dan wanita yang menjaga gerbang gunung bergegas maju untuk memberi hormat. Yang mulia, Anda ingin menghancurkan plakat kuil Sanxing saya. Mata Song Ming seperti kilat, dan dia memandang Li Sansheng yang sedang berjongkok di tanah di kejauhan. Dia tidak bertanya kepada pihak lain apa latar belakangnya, dan dia tidak menunjukkan kesopanan, dia mempertanyakan pihak lain secara langsung, dan sikapnya sangat kuat. Semut-semut besar itu menonton kesenangan, dan sungguh membosankan bagimu semut-semut kecil untuk mencobanya. Li Sansheng menghela nafas. Semut. Orang itu, benar-benar menyebut anggota halaman bawah kuil Sanxing sebagai semut. Semua orang tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Song Ming tampak tenang, tidak tergerak, dan berkata, keluh kesah ada di kepalanya, dan utang ada pemiliknya. Yang mulia jelas orang yang tidak biasa. Karena Anda datang untuk mencari pertengkaran dan masalah, pasti ada alasannya. Dapatkah Anda beritahu saya agar kami bisa mengerti? Li Sansheng berkata dengan rumput hijau di mulutnya, dia berkata dengan samar, saya di sini untuk menghancurkan plakat, mengapa ada alasan, mengapa saya harus? Dia berkata, bangkit dari tanah, menepuk debu di pantatnya, lalu melihat ke gerbang gunung Song Ming dan yang lainnya di dalam menyeringai dan berkata, jika kamu harus punya satu alasan, maka hanya ada satu. Aku, lihat apakah Anda tidak senang dengan 3 kemurnian. Apa alasannya? Kata-katanya tidak keras, tetapi jelas bumi bergema di antara langit dan bumi. Tiba-tiba, para penonton Sanxing mengerutkan kening dan merasa marah. Mereka berpikir bahwa mereka telah menahan diri, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengan bajingan yang tidak tahu harus berbuat apa. Song Ming sangat tenang. Dia menatap Li Sansheng dengan acuh tak acuh untuk sementara waktu, dan berkata, plat kuil Sanxing saya terletak di aula pusat di tengah gunung. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mencoba untuk menghancurkannya. Li Sansheng tertawa, terima kasih telah memberitahu saya akan segera pergi. Saat dia berbicara,
dia dengan ringan memuntahkan sepotong rumput di mulutnya, dan berjalan dengan angkuh menuju gerbang kuil Sanxing. Ini tidak seperti seseorang yang mengunjungi pintu untuk membuat masalah, tetapi seperti seorang turis yang pergi ke taman untuk menikmati gunung dan sungai sambil memanfaatkan mata air yang baik. Kakak Song Ming, apakah kamu ingin menggunakan formasi terlarang untuk membunuhnya di luar gerbang gunung? Seseorang bertanya melalui transmisi suara. Tidak, ketika tamu jahat datang ke pintu, kami tidak bisa kehilangan kesopanan, pertama-tama mengundangmu ke dalam guci. Song Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Mari kita lihat seberapa mampu dia. Semua orang mengangguk sedikit. Mereka juga ingin tahu tentang siapa pria aneh dengan janggut dan rambut acak-acakan ini, dan seberapa cakapnya dia. Berhenti. Jika kamu berani melampaui 100 kaki gerbang gunung, kamu akan dihukum. Di gerbang gunung, seorang pria dan seorang wanita yang menjaga gerbang gunung itu membunuh, dan mengorbankan harta mereka masing-masing. Semut menghalangi, kamu hanya mengolok-olok dirimu sendiri. Li Sansheng tersenyum, dan menjentikkan sebatang rumput di kekosongan di tangannya. Diam-diam, pemandangan aneh terjadi, dan pria dan wanita itu menghilang di depan mata semua orang. Salah, itu tidak hilang, seseorang terkejut menemukan ada 2 semut kecil di rumput di tangan Li Sansheng. Ini, semua orang ngeri. Metode rahasia macam apa ini? Perlu dicatat bahwa, sebagai penjaga gerbang pengadilan bawah kuil Sanxing, meskipun pria dan wanita itu tidak pernah menginjakan kaki di jalan abadi, mereka masih memiliki Taoisme tingkat pemurnian 9 abadi. Dalam ortodoksi Long River of Destiny lainnya, setidaknya dia bisa melayani sebagai diaken atau wali. Tapi sekarang, pria dan wanita itu tidak punya waktu untuk melawan dan berubah menjadi semut. Tanda seru. Ini sangat menyeramkan. Teknik transformasi roh. Bukankah ini kekuatan supranatural dari ilmu sihir? Tentu saja, mereka yang datang tidak baik, dan mereka yang baik tidak akan datang. Kuil Sanxing berada di tengah gunung, di aula kuno. King Shi mengerutkan kening. Niat membunuh di mata King Li menjadi semakin intens. Mata Kaisar Surgawi Wuxu dipenuhi dengan warna-warna aneh. Mereka semua melihat dalam sekejap bahwa yang digunakan Li Sansheng adalah teknik mengubah roh, yang dapat mengubah musuh menjadi burung, hewan, tumbuhan, pohon, dan batu, yang sangat aneh. Di Sungai Panjang Takdir, hanya garis keturunan perdukunan yang terbaik dalam kekuatan gaib dan seni rahasia semacam ini. Saudaraku, musuh akan membunuh kita, jadi kita harus menunggu. King Li berkata dengan suara yang dalam, dia tidak pernah menyukai latihan seperti ini. Dia membunuh orang lagi, mengapa dia harus peduli tentang itu? King Xiun berkata dengan ringan. Lihat lagi, aku semakin ingin tahu tentang asalnya. Kaisar Wuxu mengangguk sambil tersenyum. Memang, bukan raptor yang menyeberangi sungai. Mari kita lihat apakah teman itu raptor atau reptil. Di luar gerbang gunung, Li Sansheng tidak berhenti. Dia membawa rumput itu dan hendak melangkah ke gerbang gunung, ledakan. Tombak tajam menembus dari gerbang gunung, menghasilkan air terjun kemegahan ilahi yang mempesona. Itulah kekuatan tingkat abadi. Orang yang melakukannya adalah guru Tao yang tak terbatas. Li Sansheng melambaikan lengan bajunya. Di seluruh langit, kecemerlangan ilahi runtuh. Tombak itu patah menjadi 2. Pegang tombak di tangannya adalah Taois Gao yang tangguh. Ketika dia menderita pukulan seperti itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Tapi saat Li Sansheng melambaikan bilah rumput di tangannya, Taois Gao ini juga menghilang begitu saja. Dan di rerumputan hijau itu, ada semut lagi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2600. Guru Tao yang tak terukur dari tingkat abadi sebenarnya rentan terhadap satu pukulan. Ditekan sebagai semut, tidak berdarah, tidak ada kematian. Tapi gambar aneh ini sangat mengejutkan San Xingguan, semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Song Ming, diaken ke-9 yang selalu tenang dan tenang, mau tidak mau berubah warna. Mengubah 2 makhluk abadi yang menjaga gerbang gunung menjadi semut mungkin bukan masalah besar. Lagi pula, setiap penganut Tao tak terukur yang telah melangkah ke dalam keabadian dapat dengan mudah menekan karakter abadi. Tetapi ketika Li Sansheng dengan santai mengubah seorang Tao yang tak terbatas menjadi seekor semut, siapa yang tidak dapat menyadari keseriusan masalah ini? Kalian semua, keluar dan temui dia. Song Ming segera memberi perintah. Ya, beberapa orang tua bergerak. Mereka semua adalah orang tua yang telah memegang berbagai posisi di pengadilan bawah kuil Sanxing, dan telah tenggelam dalam jalan abadi hampir sepanjang hidup mereka. Bunuh. Mereka mengorbankan harta mereka dan bergabung untuk menyerang, mencoba menghalangi Li Sansheng dari gerbang gunung. Li Sansheng tidak menghentikan langkahnya, dia melangkah maju sendirian, dan menamparnya dengan sederhana. Ledakan, harta yang dikorbankan oleh orang-orang tua itu semuanya terhempas. Sosok mereka juga mundur secara serampangan. Pengepungan dari Master Tao yang tak terhitung jumlahnya terganggu oleh tamparan sebelum benar-benar dipentaskan. Dan saat Li Sansheng melambaikan rumput di tangannya, orang-orang tua itu berubah menjadi semut satu per satu. Seperti manisan hau pada seutas tali, itu muncul di rerumputan di tangan Li Sansheng.
Penonton terdiam. Semua orang pernah mengira sebelumnya bahwa Li Sansheng adalah orang yang luar biasa, tetapi tidak ada yang mengira bahwa pria dengan janggut dan rambut acak-acakan serta penampilan biasa-biasa saja ini akan begitu kuat sampai teror. Bahkan Master Tao yang tak terhitung jumlahnya itu rentan di depannya. Saat ini, Li Sansheng telah melangkah ke gerbang halaman bawah kuil Sanxing. Dia mengangkat kepalanya, melirik Song Ming dan yang lainnya di kejauhan, dan dengan ramah membujuk, "Minggir, di mataku, kalian semua hanyalah semut di tanah, bagaimana jika aku tidak sengaja menginjakmu sampai mati?" Beberapa orang memiliki kemampuan bawaan untuk menarik kebencian. Sama seperti saat ini, kata-kata genit Li Sansheng membuat semua orang di halaman bawah Sanxingguan merasa sangat provokatif dan terhina. Martabat sedang diinjak-injak. Li Sansheng menghela nafas, "Aku mengatakan yang sebenarnya, tapi aku benar-benar tidak bermaksud mengejekmu, jika itu melukai harga dirimu." Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, "Oh, aku tidak bisa menahannya." Semua orang, saat dia berbicara, dia sudah menaiki tangga dan berjalan setengah jalan ke atas gunung. Sikap ingin berjalan di jalan yang benar dengan bermartabat, dan menghancurkan plakat kuil Sanxingguan secara terbuka dan jujur. Postur seperti ini sudah sangat kuat, memperlakukan penonton Sanxing seolah-olah mereka bukan apa-apa. Di tengah gunung, di aula besar, King Li tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, dan melompat, "Aku akan membunuh pencuri ini." Boom! Sosoknya bergerak, dan dia datang ke lapangan dalam sekejap. Mengenakan gaun ungu menonjol dan mahkota emas yang bersinar, tepat setelah tiba, niat membunuh dari setelan itu menyelimuti ladang di sekitarnya, mengubah warna dunia. Penatua King Li. Lapangan berguncang, dan semua orang menghela nafas lega. Sebagai salah satu dari 4 tetua pengadilan rendah Sanxingguan, King Li memiliki niat membunuh yang paling besar. Caranya juga yang paling sombong. Dahulu kala, hanya karena perselisihan, King Li membunuh orang tua yang merupakan raja dan hegemoni di Jalan Abadi. Kejadian ini menimbulkan sensasi di Eternal Sky Territory. Namun, bahkan hari ini, sangat sedikit orang yang tahu bahwa King Li melakukan ini. Itu hanya diedarkan di pengadilan bawah kuil Sanxing, dan dianggap sebagai pembicaraan yang baik. "Laporkan namamu, aku tidak membunuh yang tidak dikenal." King Li penuh dengan niat membunuh, dan menatap Li Sansheng dengan dingin di kejauhan. Li Sansheng menyeringai dan berkata, "Maka kamu tidak bisa membunuhku, karena di sungai takdir yang panjang ini, aku adalah orang yang tidak dikenal." Semua orang, lakukan secara langsung. Tiba-tiba, Li Sansheng berkata, "Dengarkan apa yang mereka katakan, kamu adalah King Li." King Li mengerutkan kening. "Benar, kamu mengenaliku." Li Sansheng berkata dengan ekspresi serius, "Aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar semut yang beruntung karena namamu disebutkan oleh sesepuhku." Dia tidak berbohong. Dalam keputusan yang diterimanya, sesepuh sebenarnya berbicara tentang karakter bernama King Li di pengadilan bawah kuil Sanxing untuk pertama kalinya, yang sangat mengejutkan Li Sansheng. Pada saat itu, dia berspekulasi bahwa kebajikan dan kemampuan apa yang dimiliki King Li ini, namanya dapat diingat oleh yang lebih tua. Bahkan, dia curiga, King Li, seharusnya bukan karakter yang sangat kuat. Tapi sekarang, dia melihat King Li. Namun, dia sedikit kecewa. Pihak lain, paling-paling hanyalah semut besar. Di luar dugaan, nama semut besar ini justru disebutkan oleh Tuan Tua, harus saya katakan, pihak lain benar-benar beruntung. Pada saat ini, semua orang hampir tercengang. Kata-kata ini sangat aneh, tetapi semua orang dapat merasakan bahwa kata-kata ini adalah penghinaan terbesar bagi Penatua King Li. Apa namanya itu? Berbicara tentang Guru Agung, haruskah Anda merasa beruntung? Apa yang disebut semut besar, itu tidak masuk akal, dan King Li tidak tahan lagi, mendengus dingin, dan menembak langsung. Li Sansheng tidak bisa menahan bibirnya, mendesah diam-diam. Sungguh berkah untuk diingat oleh keberadaan seperti Grandmaster. Berapa banyak musuh yang mati di bawah pedang Grandmaster saat itu, dan berapa banyak dari mereka yang mungkin diingat oleh Grandmaster. Orang ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak, ini disebut Xia Chong tidak bisa bicara es. Semut tak terlukiskan. Saat pikiran berputar, King Li telah menyerang, hanya melambaikan tangannya, menyimpulkan segel Tao, memeluk Yin dan Yang, berevolusi menjadi gunung hitam putih sederhana, dan datang untuk membunuh. Kekuatan ilahi seperti itu membuat Kaisar Wuxu, yang sedang duduk di aula menonton pertempuran, mengangguk ke dalam, latar belakang 3 pandangan murni, memang terlalu menakutkan. Dengan kekuatan King Li, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tahta abadi di Eternal Sky Territory. Pada saat yang sama, saya melihat Li Sansheng memegang rumput hijau di tangan kanannya dan meninju dengan tangan kirinya. Ledakan, pegunungan kuno hitam dan putih terkoyak, pecah berkeping-keping seperti potongan tahu. Dan seluruh sosok King Li terlempar ke belakang ratusan kaki. Di ruang mata telanjang, lengan bajunya hancur, terbang seperti kupu-kupu mengenakan bunga, daging dan darah di lengannya terbelah inci demi inci, darah berceceran, dan dagingnya dimutilasi. Wajah itu menjadi pucat dan transparan dalam sekejap, dan alisnya penuh kejutan.
Ini, semua orang yang hadir tercengang. Mereka berdiri di tempat mereka berada, tanpa merasakan kekuatan apapun dari pukulan itu sama sekali. Tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa pukulan sederhana seperti itu dapat melukai tetua King Li dengan parah dalam satu gerakan. Pukulanku sangat tidak berarti, tetapi kamu tidak bisa menghentikannya. Li Sansheng menggelengkan kepalanya beberapa saat. Dia mengambil langkah-langkah dan terus berjalan menuju setengah jalan ke atas gunung. Untuk sesaat, seolah kewalahan oleh kekuatan Li Sansheng, tidak ada orang yang hadir yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Dari awal hingga akhir, Li Sansheng tidak menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Dari awal pertempuran hingga saat ini, dia hanya melakukan 3 tembakan. Tapi setiap saat, mereka dengan mudah menghancurkan lawan mereka. Apakah itu yang abadi, Taois tak terbatas, atau King Li, yang seperti penguasa di jalan abadi, mereka semua rentan. Itu semua sama seperti lengan belalang yang menghalangi mobil. Saat ini, siapa yang tidak mengerti bahwa pria yang datang untuk memprovokasi kali ini sebenarnya adalah karakter yang sangat menakutkan hingga tak terbayangkan. Di aula utama, King Xi tiba-tiba berdiri dengan ekspresi serius. Wajah Kaisar Wuxu sedikit berubah. Mungkinkah pria lusuh ini adalah eksistensi dengan tahta abadi? Kalau tidak, bagaimana mungkin melukai keberadaan seperti King Li dengan satu pukulan? Tanpa ragu sama sekali, King Xi dan Kaisar Wuxu segera keluar dari aula. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Ilahi Zixiao, 2 sosok bergegas keluar dari 2 gua kuno yang sudah lama berdebu. Ini adalah 2 tetua lainnya dari pengadilan bawah kuil Sanxing, seperti King Xi dan King Li, mereka semua adalah tetua. Kata, King, adalah barang antik tua. Seorang Taois bernama King Yin, adalah seorang wanita dengan rambut putih dan mahkota. Seorang Taois bernama King Pu, adalah seorang Taois berpakaian abu-abu dengan penampilan muda dan rambut panjang tergerai. Seperti King Xi dan Wuxu Heavenly Emperor, keduanya terkejut dan muncul di lapangan. Kekuatan pada tubuh lebih menakutkan dari yang lain. Hati setiap orang yang hadir bergetar. Pada titik ini, keempat tetua pengadilan bawah kuil Sanxing dan Kaisar Langit Wuxu muncul bersama. Mereka semua menatap Li Sansheng dengan tatapan membunuh. Ups, Li Sansheng menepuk pahanya, ekspresinya berubah drastis. Takut, King Xi tampak acuh tak acuh. Aku hampir lupa waktu. Kesal, Li Sansheng dengan cepat mencubit jarinya untuk menghitung, lalu menghela napas panjang. Tidak apa-apa, masih ada setengah seperempat jam, itu sudah cukup. Setengah seperempat jam. Apakah orang ini akan mengalahkan mereka semua dalam waktu setengah jam dan menghancurkan plakat kuil Sanxing mereka? Tiba-tiba, wajah King Xi, King Yin, King Pu dan lainnya menjadi suram. Faktanya, mereka salah. Setengah seperempat jam yang dikatakan Li Sansheng adalah waktu untuk kembali ke Gui Tua untuk mengembalikan pedang setelah menghancurkan plakat di pengadilan bawah kuil Sanxing. Lupakan, hancurkan plakat dulu. Li Sansheng sedang terburu-buru, tidak lagi tenang dan santai seperti sebelumnya, dia mengambil langkah dan menyapu ke arah tengah gunung. Bunuh. 3 tetua King Xi, King Yin, dan King Pu bergabung untuk menyerang, dan secara langsung mengaktifkan susunan pembunuh yang menutupi sisi atas dan bawah Zixiao Sensan. Kengerian dari susunan kekuatan ini membuat kelopak mata Kaisar Wuxu berkedut hebat, dan hatinya sangat menakjubkan. Saat ini, Li Sansheng tidak menahan diri lagi. Dentang, pedang dao hitam muncul dari udara tipis, ukiran segel gagang pedang. Kepala penuh salju, 3 karakter mungil. Aura Li Sansheng juga berubah. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pedang yang ganas dan tiada taranya, dengan janggut coretan dan rambut panjang beterbangan, dan roh pedang di sekujur tubuhnya mengepul seperti badai. Sebelum dia bisa bergerak, kekuatan pedang dari tubuhnya menghancurkan kehampaan ke segala arah, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Murid-murid kuil Sanxing itu dikirim terbang oleh kekuatan pedang yang menakutkan sebelum mereka bisa bereaksi, berteriak keras. Dan ketika Li Sansheng menebas dengan pedang, boom. Formasi terlarang yang menutupi bagian atas dan bawah Zixiao Sensan langsung terbelah dengan retakan besar. Dimanapun Ki pedang lewat, King Xi dan barang antik tua lainnya yang berdiri di depannya terlempar satu persatu dan menderita luka berat. Dan di tengah gunung, di atas aula tengah, tergantung sebuah plakat tertulis di atasnya. 3 tulisan tangan kuno dan asli dari kuil Sanxing, di pojok kanan bawah plakat, terbaca. Kata, pengadilan bawah. Plakat ini ditulis secara pribadi oleh kepala sekolah kuil Sanxing, disempurnakan dengan kekuatan supernatural tertinggi, dan merupakan tanda tangan kuil Sanxing. Nama, di mana letak namanya, fondasi sekte. Meskipun plakat adalah simbol, jika dihancurkan sama saja dengan dihancurkan. Konsekuensi dari delisting tidak berbeda. Tapi saat ini, di bawah pedang Li Sansheng, plakat yang telah digantung selama beberapa tahun yang tidak diketahui retak oleh suara itu pecah menjadi puluhan keping. Di aula tengah, ada tanda pedang lurus yang mengejutkan. Itu terbelah 2, dan ini hanyalah pedang yang dipotong oleh Li Sansheng.
Itu juga pedang pertama yang dia tebas sejak dia menginjakkan kaki di halaman bawah kuil Sanxing. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2601. Asap dan debu memenuhi udara, dan gunung itu runtuh. Semua orang membeku di sana. Terkejut dan terganggu. Dengan satu serangan, para dewa yang melindungi gunung dihancurkan dan musuh dipukul mundur. Plak yang ditunjukkan oleh ujung pedang, yang ditulis oleh kepala sekolah Sanxingguan, hancur berantakan mendengar suara itu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ketika pria dengan janggut dan rambut acak-acakan mencabut pedangnya, itu akan sangat menakutkan dan mengejutkan. Meskipun Kaisar Langit Wuxu tidak mencampurkannya, ketika dia melihat sikap pedang ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak, dan pupilnya menyempit menjadi garis. Sungguh pedang yang menakutkan. Kekuatan pedang yang mendominasi dan tak terbatas semacam itu membuatnya, yang memiliki tahta abadi, merasakan tekanan di wajahnya. Dan tekanan semacam ini, Wuxu Heavenly Emperor hanya merasakannya dari tokoh level Kaisar Langit di level yang sama. Aku tahu semua Kaisar Langit tua di alam surga abadi, tapi kultivator pedang ini sangat asing. Siapa dia? Kaisar Wuxu bingung. Bagaimana ini bisa? Di kejauhan, dia Ken Song Ming linglung. Di dekatnya, semua murid di halaman bawah kuil Sanxing yang terlempar setelah pertempuran semuanya seperti ini. Masing-masing sebodoh patung tanah liat, seolah berduka atas seorang selir. Plakat sekte itu dihancurkan oleh pedang. Ini seperti menghancurkan kepercayaan diri mereka, menghancurkan harga diri dan martabat mereka. Keempat tetua, King Xi, King Li, King Yin, dan King Po, semuanya memiliki wajah jelek, dan juga sulit bagi mereka untuk menerima semua ini. Orang-orang tua ini terbiasa dengan pasang surut dan turbulensi di sungai panjang takdir. Meskipun dia adalah sesepuh dari halaman bawah kuil Sanxing, dia juga bisa duduk dengan pijakan yang sama ketika menghadapi keberadaan yang bisa disebut master di alam surga abadi, seperti Kaisar Surgawi Wuxu, dan memanggilnya Taois teman. Bukan karena betapa mengerikan moral mereka, tetapi karena di belakang mereka adalah konsep tiga kemurnian. Pelopor Taoisme, kekuatan tingkat pencetus. Namun, pada saat ini, plakat di rumah bawah kuil Sanxing mereka hancur, bagaimana mereka bisa menerimanya? Dalam suasana yang menindas dan mematikan ini, hanya nyanyian pedang dalam yang dangkal bergema. Li Sansheng menatap Sue Mantou di tangannya, menunjukkan ekspresi malu, dan bergumam, aku meminjam pedang yang dulu dimiliki lelaki tua itu, tetapi aku tidak bisa memotong gunung Xixiao dengan satu pedang. Aku merasa sangat malu, Xiao Li. Setiap orang, apakah ini yang dikatakan orang? Tuan Besar, siapa Tuan Besar yang dibicarakan orang ini? Di kejauhan, Kaisar Wuxu tidak bisa tenang. Teror Li Sansheng membuatnya juga melihat ke samping, merasa sedikit khawatir. Ini membuatnya tidak berani membayangkan betapa sakral dan seberapa tinggi yang dibicarakan oleh Tuan Li Sansheng. Mungkinkah pihak lain adalah eksistensi di seberang sungai panjang takdir? Pada saat ini, Kaisar Wuxu memiliki spekulasi di dalam hatinya, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa spekulasi ini mendekati kebenaran. Sebagai eksistensi di tingkat Kaisar Surgawi, Wuxu secara alami tahu bahwa rumah leluhur konsep Sanxing bukanlah di Sungai Panjang Takdir, tetapi di sisi lain Sungai Panjang Takdir. Dan dalam pandangannya, jika pendukung Li Sansheng bukan juga dari sisi lain Sungai Panjang Takdir, beraninya dia membunuh kuil Sang Sanxing dan pengadilan rendah dengan pedangnya hari ini. Aku pergi, kenapa kamu tidak keluar dan menghentikanku? Li Sansheng melirik King Xi dan yang lainnya. Sikap arogan dan provokatif, kamu datang dan pukul aku. King Xi, King Li dan yang lainnya semuanya marah, dengan rasa malu yang kuat di hati mereka. Tapi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Pedang Li Sansheng benar-benar mengejutkan mereka. Disayangkan, Li Sansheng mendecakkan bibirnya dengan menyesal, berbalik dan pergi. Surat wasiat tuannya hanya dipesan, dihancurkan. Sanxing mengamati plakat pengadilan rendah, memberi pelajaran kepada pihak lain. Tidak ada penyebutan pembunuhan. Tanpa bicara, Li Sansheng tidak akan main-main. Dia telah berlatih sepanjang hidupnya dan selalu tak kenal takut, tetapi dia hanya mematuhi kata-kata tuan yang lebih tua. Awalnya, dia berpikir bahwa jika orang-orang dari konsep tiga pembersihan mencoba yang terbaik untuk menghalanginya, dia dapat mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Sayang sekali orang-orang tua ini tidak memberi kesempatan sama sekali. Seperti kata pepatah, datang ke sini dengan iseng, membuat keributan besar, tetapi pada akhirnya Anda hanya bisa pergi dengan kekecewaan. Kamu menghancurkan plakat kuil Sanxingku, dan kamu ingin pergi seperti ini. Tiba-tiba, King Xi berteriak dengan suara yang dalam. Li Sansheng segera berhenti, dan berkata dengan gembira, aku tidak akan pergi. Datang dan bunuh aku. Setiap orang. Wajah King Xi pucat, dia menarik napas dalam-dalam, menghadap ke arah aula tengah, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Murid King Xi, saya dengan hormat mengundang Patriark untuk menunjukkan semangatnya. Setiap kata bergema di langit, dan kekuatan dao yang misterius dan tidak jelas juga menyebar ke atas dan ke bawah Xixiao Sensan. Pada saat ini,
tiba-tiba ada getaran di kehampaan, dan awan biru Dao Agung muncul. Di bawah tatapan semua mata, sesosok ilusi muncul di awan biru jalan raya, agung dan menghina. Tampaknya berdiri di atas awan biru, tetapi tampaknya terlepas dari takdir, berdiri dalam ketiadaan yang tak berujung dan jauh, membuat orang merasa tidak dapat diakses. Kaisar Wuxu terkejut. Ini adalah nafas yang melampaui takdir. Sosok ilusi dan misterius itu pasti datang dari seberang sungai takdir. Pada saat ini, King Xi, King Li dan tetua lainnya, serta murid-murid dari halaman bawah kuil Sanxing yang hadir, semuanya memberi hormat bersama. Temui Patriark, suaranya seragam, mengungkapkan kegembiraan, kekaguman, dan kesalehan. Kekosongan yang muncul di awan biru jalan. Sosok hantu itu adalah salah satu patriark mereka dari konsep tiga kemurnian. Tapi raut wajah Li Sansheng tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan marah, "Newbie tua, kamu bukan milik sungai panjang takdir, tetapi kamu telah terwujud di sini. Apakah ini pelanggaran terhadap perjanjian abadi?" Di jalan awan biru, sosok hantu itu melirik ke atas dan ke bawah Zixiao Sensan, dan akhirnya melihat pedang Dao di tangan Li Sansheng. Ternyata itu adalah bawahannya. Sosok hantu itu berbisik. Kata demi kata, seperti gema jalan. Luar biasa, saat suara bergema, tubuh gunung yang runtuh tiba-tiba pulih, dan bangunan kuno yang runtuh menjadi reruntuhan pulih satu persatu. Plakat pengadilan bawah kuil Sanxing, yang telah hancur berkeping-keping, semuanya telah dipulihkan. Dalam sekejap mata, Zixiao Sensan telah kembali ke penampilan semula, tanpa sedikit pun kehancuran. Itu dihancurkan sebelumnya, apa gunanya pulih? Li Sansheng tertawa dan mengejek, keperawanan wanita rumah bordil telah hilang, bahkan jika dipulihkan, mereka telah dilacurkan, bukan? Kata-katanya sangat vulgar, tetapi ironi yang tajam membuat semua orang di kuil Sanxing geram. Orang ini benar-benar membandingkan mereka dengan pelacur di rumah bordil. Bandingkan plakat mereka dengan kesucian pelacur. Dia pantas mati. Patriark Anda adalah eksistensi yang tiada taraf, tetapi Anda sangat vulgar, itu benar-benar mempermalukan patriark Anda. Di jalan awan biru, sosok hantu berbicara dengan datar. Tetapi pada saat ini, Li Sansheng tiba-tiba merasakan krisis yang kuat di hatinya, dan dia mundur tanpa ragu. Dalam sekejap, sosoknya bergerak keluar gunung Zixiao, dan dia bergerak dengan kecepatan penuh. Satu langkah lebih jauh, pertukaran langit dan bumi. Mundur selangkah juga sama, ke Li San. Kali ini, Seng Sheng mundur 9 langkah. Pada langkah ke-9, dia mengerutkan kening, mengayunkan pedang Dao tanpa ragu, dan menebas dengan marah. Ledakan, kekosongan meledak, dan langit dipenuhi dengan kemegahan ilahi. Waktu dan ruang runtuh dan runtuh. Hanya pada saat inilah semua orang melihat bahwa dalam kehampaan yang runtuh, awan biru besar muncul, dan itu menekan Li Sansheng. Pedang Dao di tangan Li Sansheng ditekan hingga berdengung dan bergetar, dan suara pedang itu menyedihkan. Semua orang terkejut. Li Sansheng dari sebelumnya, betapa sombongnya, membunuh Zixiao Sensan, seperti memasuki tanah siapapun. Tapi sekarang, dia terpaksa mundur di dunia yang sangat jauh, tertahan oleh awan biru besar. Old newbie, apakah ini kemampuanmu? Li Sansheng mencibir. Saat dia berbicara, sosoknya bergetar hebat. Ledakan. Dao Jianshui meledak dengan kekuatan pedang yang tak terukur di seluruh kepalanya, menembus penindasan Dao Qingyun dalam satu gerakan. Memanfaatkan kesempatan ini, Li Sansheng berbalik dan pergi. Aku menghancurkan plakat kuil 3 pembersihanmu, tetapi sekarang, bahkan jika kamu, newbie tua, tidak dapat menghentikanku untuk pergi atau tinggal. Suara itu masih bergema, tapi sosok Li Sansheng sudah lama menghilang. Zixiao Sensan, di jalan awan biru, sosok ilusi itu tidak terganggu sama sekali, dan tidak bergerak lagi. Kembalilah dan beritahu patriarkmu, aku, San Xingguan, telah menunggu untuk mengakhiri perseteruan darah dengannya. Sosok ilusi itu berbicara, dan suaranya menyebar jauh dan tanpa akhir. Semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas, kaget di hati mereka. Sang patriark bergerak, tetapi dia bahkan tidak meninggalkan pria itu. Siapa pria itu? Sangat kuat. Aku tidak kompeten dan mempermalukan sekte, tolong hukum leluhur. King Xi menundukkan kepalanya dan berbicara dengan malu. Hal yang sama berlaku untuk penatua lainnya. Semuanya gelisah. Bertarung hari ini, tidak. Tidak hanya mereka kehilangan muka, bahkan reputasi sekte pun diinjak-injak. Pertempuran ini bukan salahmu. Sosok hantu itu sepertinya tidak mau membicarakan masalah ini lagi, dan berkata, mulai sekarang, Anda harus waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran, mengabdikan diri untuk berkultivasi, dan jangan menimbulkan masalah lagi. Di sini, Zhuang Su menjawab, Patriark, maafkan aku karena bertanya dengan berani, apa yang menyebabkan insiden hari ini? King Xi bertanya dengan hati-hati. Ini bukan hanya keraguannya, tetapi juga keraguan semua orang yang hadir. Penanam pedang sebelumnya, yang tidak mengetahui asal atau identitasnya, membunuh Zixiao Sensan secara misterius, dan mereka belum pernah melihat asal-usul satu sama lain sampai sekarang.
Itu hanya sisa dari kejahatan yang melarikan diri dari pasar Suandao ke Sungai Takdir. Jangan terlalu khawatir. Kamu akan mengerti asalnya di masa depan. Sosok hantu itu berkata, yang harus kamu lakukan adalah menatap orang yang bernama Suyi itu. Pertempuran penentuan Dao yang belum dipentaskan di domain dewa tidak hanya akan mengubah situasi saat ini, tetapi juga mempengaruhi nasib sungai dan pasar Suandao, tren umum dunia. Dan Suyi ini adalah akar dari semua variabel. Orang ini tidak akan pernah mati, bencana dan bencana akan terus berlanjut, dan tidak akan pernah ada hari yang damai. Sambil berbicara, sosok hantu itu diam-diam menghilang. Selamat untuk Patriark. Semua orang memberi hormat bersama. Hanya saja semua orang sangat bingung. Bagaimana pertempuran untuk menentukan jalan di Guards Domain dapat memengaruhi Sungai Takdir. Bahkan, pasar Zhong Suandao, yang terletak di seberang Sungai Panjang Takdir akan terpengaruh. Ini terlalu luar biasa. Suyi abadi, bencana dan malapetaka tidak akan pernah berhenti, dan tidak akan pernah ada kedamaian. Di kejauhan, Wuxu Tiandi berbisik di dalam hatinya, dan juga merasakan sedikit kebingungan. Asal dan kekuatan macam apa yang dimiliki Suyi ini, apakah dia akan dianggap oleh Patriark Kuil Sanxing sebagai akar dari semua variabel? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2602. Sambil memikirkannya, Kaisar Langit Wuxu tiba-tiba merasakan jantungnya bergerak. Mungkinkah pembudidaya pedang yang tidak dikenal itu datang ke sini untuk urusan Suyi? Ini seharusnya. Beberapa hari yang lalu, kemauan King Li baru saja membunuh 3 orang di sekitar Suyi, tetapi hari ini, pembudidaya pedang aneh itu datang untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin itu kebetulan? Memikirkan hal ini, Kaisar Wuxu mau tidak mau memikirkan hal lain. Mungkinkah, Tuan Besar, yang dibicarakan oleh tukang reparasi pedang aneh itu adalah kehidupan masa lalu Suyi yang lain? Memikirkan hal ini, Kaisar Wuxu gemetar di dalam hatinya dan menarik napas dalam-dalam. Jika demikian, itu akan terlalu menakutkan. Patriark Kuil Sanxing telah menunjukkan bahwa pembudidaya pedang aneh itu berasal dari pasar Suandao di sisi lain takdir. Jika kehidupan Suyi sebelumnya adalah Tuan Besar, yang dibicarakan oleh pembudidaya pedang aneh itu, seberapa menakutkankah kehidupan Suyi sebelumnya? Jika orang-orang tua di alam langit abadi tahu, selain kultivator pedang yang bergelar orang pertama di bawah tahta, adalah kehidupan Suyi sebelumnya, ada juga keberadaan yang disebut Grandmaster, yang juga Su Yi. Bagaimana perasaan mereka tentang kehidupan masa lalu mereka? Semakin dia memikirkannya, semakin berat perasaan Kaisar Langit Wuxu. Jika tebakan saya benar, itu berarti sebagian besar orang di Sungai Takdir telah meremehkan kengerian Suyi. Untungnya, saya datang kali ini, menyaksikan pertempuran tiada taraf ini dengan mata kepala sendiri, dan menyentuh beberapa kebenaran. Jika tidak, saya khawatir saya akan selalu berada dalam kegelapan dan menderita krisis yang tidak terduga. Kaisar Wuxu diam-diam bersukacita. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan mencoba menghindari konflik dengan Su Yi di masa depan. Belum lama ini, karena pecahan Dao Surgawi di kuil Wulei, kekuatan jejaknya terhapus, dan dia ditampar oleh Su Yi. Ini dianggap sebagai aib besar olehnya. Bisa, sekarang, Kaisar Wuxu tidak merasa tamparan ini berarti apa-apa. Lihatlah pengadilan bawah San Xingguan, semua plakatnya hancur, dan kekuatan kehendak Patriark muncul, tetapi dia tidak bisa menghentikan tukang reparasi pedang yang aneh. Hitung, rekan Taois, sesuatu terjadi pada kuil Sanxing saya, dan saya tidak berniat menerima tamu lagi, silakan. Tiba-tiba, King Xi membuka mulutnya dan menatap Kaisar Wuxu. Kaisar Wuxu mengerti bahwa dalam pertempuran sebelumnya, karena dia memilih untuk berdiri di sela-sela, King Xi dan yang lainnya tidak puas, jadi dia begitu saja mengeluarkan perintah untuk mengusirnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Kaisar Langit Wuxu membungkuk dan berkata, rekan Taois, sebelum saya pergi, dapatkah Anda menjernihkan keraguan saya dan memberitahu saya nama kehidupan Su Yi yang lain? Jika keraguan ini tidak diselesaikan, dia akan benar-benar merasa tidak rela. King Xi terdiam sesaat, dan membisikkan 2 kata dari bibirnya, Xiao Jian. Xiao Jian, apakah ini nama asli dari Grandmaster? Kaisar Surgawi Wuxu menyimpannya dengan kuat di dalam hatinya, dan dengan bijaksana pergi tanpa bertanya lagi. Melihat kepergiannya, King Li tiba-tiba berkata, Wuxu mungkin menganggap Xiao Jian sebagai Tuan Besar, yang dikatakan pendekar pedang aneh itu. Hanya mereka yang dapat melihat dengan jelas bahwa Xiao Jian dan lelaki tua itu tidak sendirian sama sekali. Namun, mereka tidak tahu siapa Tuan Besar ini. Jika kamu salah paham, mari kita salah paham. Apa hubungannya dengan kita? He Wuxu memilih untuk berdiri hari ini, dan dia ditakdirkan untuk tidak menjadi rekan kita. King Xi berkata tanpa ekspresi. King Li tidak bisa membantu tetapi berkata, kakak senior, apakah Anda tahu siapa yang dibicarakan oleh master tua yang tukang reparasi pedang aneh itu? King Xi menggelengkan kepalanya. Masalah ini, saya khawatir hanya keberadaan tingkat patriark yang akan tahu. Disayangkan, patriark menyimpan rahasianya, dan dia tidak tahu apakah dia tidak ingin membicarakannya,
atau menurutnya mereka tidak cukup memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Singkatnya, kita harus bertindak sesuai dengan perintah nenek moyang kita di masa depan, dan kita tidak bisa main-main lagi. King Si memandang King Li, jika seseorang datang ke pintu dan menghancurkan plakat, Patriark mungkin tidak akan mengampuni kita. Peringatan itu penuh makna. Wajah King Li tiba-tiba berubah, dan dia mengangguk dalam diam. Di sungai panjang takdir, di dunia cair itu, penyu tua, aku di sini untuk mengembalikan pedang. Li Sansheng dengan enggan mengeluarkan kepala Dao Jiansui. Suara mendesing. Dao Jian melompat tiba-tiba, menyapu kedalaman lava dan menghilang. Tiba-tiba, Li Sansheng tampak dikhianati oleh kekasih tercintanya, wajahnya ambruk, dan dia bergumam, pedang tuanku sama sekali tidak mengenaliku, itu karena aku gagal menghancurkan gunung Sixiao dengan pedangku. Benarkah? Pasti begitu. Dia sedih, menghela nafas, dan sangat sedih. Berhenti bicara omong kosong, bagaimana kabarmu? Kepala seperti gunung kura-kura tua muncul dari permukaan lava cair. Untungnya, hidup tidak dipermalukan. Li Sansheng menepuk dadanya dan berkata, saya telah membalas surat orang tua itu, dan orang tua itu sangat memuji saya. Saat dia mengatakan itu, dia, yang tertunduk sebelumnya, sudah berseri-seri dengan gembira dan senyum di wajahnya, yang cukup membanggakan. Bagaimana kamu menyombongkan diri? Old Gui terkejut. Li Sansheng berkata, tuanku berkata ya. Bagus. Kura-kura tua itu tertegun, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Satu kata juga merupakan pujian. Li Sansheng berkata, kamu tahu telur apa? Lelaki tua itu menghargai kata-kata seperti emas, bobot sebuah kata cukup membuatku bahagia untuk waktu yang lama. Dengan mengatakan itu, dia menepuk pantatnya, berbalik dan hendak pergi. Kamu terluka. Ke atas. Tiba-tiba, kura-kura tua itu berkata, orang-orang di pelataran bawah kuil Sansheng benar-benar dapat menyakitimu. Li Sansheng tampak sedikit tidak nyaman. Tapi dia sepertinya tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari kura-kura tua, dan akhirnya menghela nafas. Newbie tua dari Sanqing lah yang mengabaikan batasan perjanjian Zhongshuan dan secara paksa memproyeksikan sinar kekuatan kemauan ke Sixiao Sensan. Tidak heran, seperti yang dikatakan kura-kura tua itu, ramuan merah menyala tiba-tiba muncul di depan Li Sansheng, ambillah untuk menyembuhkan lukamu. Obat abadi. Li Sansheng mengambilnya dengan sangat kasar, dan berkata, ayo pergi, istriku masih menungguku pulang dan minum. Suara itu masih bergema, tetapi yang lain telah menghilang. Di permukaan laut lahar, kura-kura tua berkata pada dirinya sendiri, kamu masih berjuang setelah terluka seperti ini. Kamu, Li Sansheng, masih sama seperti sebelumnya, dan kamu akan menderita demi wajahmu. Tapi, sungguh terpuji bisa lolos dari tangan Sanqing Lao Niubi. Dengan gumaman, kepala kura-kura tua itu perlahan menghilang di bawah permukaan laut lahar. Di lautan guntur, di pulau itu, menantu perempuan, bawakan anggurnya. Suara keras Li Sansheng terdengar di kejauhan. Wanita yang sedang duduk di sana menunggu tiba-tiba melepaskan hatinya yang menggantung, mengambil kendi di atas meja, dan menuangkan mangkuk besar sendiri. Ketika seorang pria kembali dari pergi keluar, dia harus menghibur hatinya. Dengan cara ini, sejauh apapun dia melangkah di masa depan, dia akan selalu merindukan pulang. Larut malam, di kota kecil yang sepi. Lampu redup, dan hanya sedikit pejalan kaki yang terlihat di jalanan. Di kedai yang belum tutup, Su Yi duduk di sana sendirian, lampunya redup, memancarkan cahaya dan bayangan belang-belang di atas meja. Dia minum sendirian dan tetap diam. Dia adalah satu-satunya tamu yang tersisa di bar. Manajer kedai tidak terburu-buru, dan duduk di sana sambil minum. Dia juga menyenandungkan nada kecil yang tidak jelas, dengan sedikit keberanian dan pikiran terbuka dengan suara rendah dan serak. Lagu apa ini? Su Yi tiba-tiba bertanya. Penjaga toko menjawab, saya tidak tahu namanya, tapi konon itu adalah lagu yang dibuat untuk perpisahan. Sudah beredar di pasar, dan pelanggan juga menyukainya. Bagus sekali. Su Yi menyesap anggur. Saat melihat dunia, berapa banyak orang yang bisa menahan kesedihan karena perpisahan. Tapi lagu yang kurang dikenal ini memiliki makna heroik dan berpikiran terbuka, sehingga terlihat bagus. Terima kasih. Setelah minum sepanci anggur, Su Yi meninggalkan uang untuk anggur, membungkuk kepada penjaga toko dengan kepalan tangan, lalu berbalik. Terima kasih. Penjaga toko bingung untuk sementara waktu. Terima kasih untuk apa? Orang ini benar-benar aneh. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Su Yi hanya ingin diam. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa sepanci anggur kotor dan lagu kecil di tengah malam akan menenangkan hatinya. Berjalan sendirian di gang sepi di tengah malam, langkah Su Yi berangsur-angsur menjadi lebih ringan dan lebih tenang. Orang mati sudah pergi, dan kedatangan bisa diharapkan. Mu Bai, Ji Heng, dan Jian Dusan sudah mati, dan yang harus dia lakukan adalah menetap dan melangkah lebih tinggi dan lebih jauh di jalan. Apa yang tidak diketahui Su Yi adalah bahwa di Sungai Panjang Takdir, plakat pelataran bawah San Xingguan pernah dihancurkan oleh pedang. Setan jantung dari kehidupan pertama juga tidak mengatakan apa-apa.
Dia hanya ingin bernafas. Itu saja. Pria berhidung banteng dari kuil Sanxing itu menggertak tubuh reinkarnasinya, bukankah dia memukul wajahnya sendiri? Tentu saja ini tidak bisa ditoleransi. Untuk periode waktu berikutnya, Sui terus berjalan di dunia seperti sebelumnya. Sambil mengumpulkan pecahan dao surga, dia melihat perubahan di dunia yang gelap dan kacau ini dengan mata dingin. Sebulan kemudian, puncak gunung Jiuhua Tianshan, Five Emperors Heaven, diadakan dari kekuatan utama di area ruang dan waktu terlarang di dunia mengadakan pertemuan aliansi. Aliansi kekuatan ruang dan waktu yang berbeda ini disebut Liga Wandao. Itu terdiri dari 13 kekuatan utama yang pernah mendominasi dunia dalam peradaban dari era yang berbeda. Selain itu, ada 36 kekuatan ruang dan waktu yang berbeda, besar dan kecil. Kekuatan yang dikenal Suyi, seperti Pengadilan Tao Serigala Serakah, Pengadilan Tao Separuh Hijau, Pengadilan Tao Ular Teng, dan 5 kuil guntur, semuanya ada di antara mereka. Selain itu, di Liga Wandao, ada juga beberapa ortodoksi kuno di tanah domain dewa yang tidak dapat diketahui. Tapi di Liga Wandao, Pengadilan Surgawi 5 Kaisar adalah yang utama. Sederhananya, Pengadilan Surgawi 5 Kaisar adalah pemimpin Liga Wandao. Pembentukan Liga Wandao menyebabkan keributan besar di dunia domain dewa, menyebabkan keributan. Belum lama ini, Die baru saja membentuk Cheng Heaven Dao League dengan tangannya sendiri. Tetapi sekarang, kekuatan ruang dan waktu yang berbeda itu telah membentuk Liga Wandao, yang secara alami memberi orang perasaan, tit for tat. Dan pada hari ketika Liga Wandao didirikan, Pengadilan Surgawi 5 Kaisar mengumumkan 3 peristiwa besar atas nama Liga Wandao. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2603. 1. Undang kolega dari seluruh dunia untuk bergabung dengan Liga Wandao. Siapapun yang bergabung dengan Liga Wandao akan dilindungi oleh Liga Wandao. Kedua, bangun kembali tatanan dunia. Semua konflik dan pembunuhan di antara yang abadi dilarang di wilayah tempat kekuatan utama Liga Wandao berada. Siapapun yang berani tidak patuh adalah musuh Liga Wandao. Masalah kedua ini segera mendapat dukungan dari banyak pertapa di dunia. Di dunia gelap berdarah dan bergejolak ini, siapa yang tidak mendambakan tempat tinggal yang aman? Liga Wandao ingin membangun kembali tatanan dunia dan melarang pembunuhan antara para dewa dan penguasa alam abadi di wilayah mereka sendiri. Untuk semua makhluk hidup di dunia, itu tentu saja merupakan hal yang hebat. Ketiga, Liga Wandao mengumumkan bahwa ia mengundang Suyi untuk bergabung, dan ingin bergabung dengan Suyi untuk melawan penderitaan yang dibawa ke dunia oleh masa-masa gelap dan kacau, dan mengembalikan dunia ke dunia yang cerah dan cerah segera, mungkin. Hal ketiga ini benar-benar merebus dunia. Tidak perlu mengulang prestise Suyi di God's Domain. Kekuatan Pulau Qixia miliknya adalah kekuatan yang tak seorang pun berani meremehkannya di domain dewa. Jika Suyi bergabung dengan Liga Wandao, itu berarti seluruh Pulau Qixia telah bergabung dengan Liga Wandao. Untuk Wandao Meng, ini benar-benar lebih kuat. Itu bahkan dapat merusak keseimbangan konfrontasi antara dua aliansi Dao utama di dunia saat ini, dan akan memengaruhi arah seluruh dunia yang gelap dan kacau. Di dunia yang gelap dan kacau saat ini, dua raksasa Changtian Daomeng dan Wan Daomeng lah yang benar-benar memiliki dasar untuk menguasai dunia. Ini bisa disebut perjuangan dua kekuatan untuk hegemoni. Namun, siapapun yang benar-benar memahami struktur domain dewa tahu bahwa Pulau Qixia mungkin jauh lebih rendah dari dua aliansi besar dalam hal kekuatan. Namun karena keberadaan Suyi, Pulau Qixia juga memiliki kualifikasi untuk bergulat dengan kedua Daomeng ini. Jika Suyi bergabung dengan Liga Wandao, itu secara alami akan merusak pola hegemoni antara dua aliansi. Liga Wandao benar-benar kuat. Atas nama membangun kembali tatanan dunia dan menyelamatkan dunia dari api dan air, Suyi diundang untuk bergabung. Jika Suyi menolak, semua orang di dunia akan kecewa padanya. Beberapa tetua mengeluh, yang paling penting adalah semua orang di dunia tahu bahwa musuh Suyi adalah Changtian Daomeng. Bergabung dengan Liga Wandao juga sangat bermanfaat bagi Suyi. Kamu bisa pergi dengan Liga Wandao untuk berurusan dengan Liga Changtian Dao. Di sisi lain, bergabungnya Suyi juga akan memungkinkan Liga Wandao memiliki peluang lebih besar untuk menang saat menghadapi Liga Changtian Dao. Inilah tujuan Liga Wandao, bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Saat ini, tergantung bagaimana Suyi akan membuat keputusan. Di dunia ini, siapapun dengan sedikit ketajaman dapat melihat bahwa keputusan Suyi di hadapan undangan Liga Wandao akan memengaruhi seluruh situasi di dunia yang gelap dan kacau. Berita seperti itu juga menyebar ke Changtian Daomeng, menyebabkan gempa bumi besar, dan banyak kekuatan khawatir. Die, Buddha Lentera, nelayan, dan lainnya sangat tenang. Sebagai orang tua yang telah berperang melawan Suyi selama bertahun-tahun, mereka sangat jelas tentang temperamen dan gaya Suyi dalam melakukan sesuatu. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Wan Daomeng ingin memenangkan Suyi ke dalam geng, kecuali Suyi diberi posisi pemimpin, itu benar-benar angan-angan. Hanya ada satu alasan, Suyi tidak akan pernah mau kalah dengan orang lain.
Tidak mendengarkan kiriman dan perintah orang lain. Namun, Di Deng Buddha dan yang lainnya harus mengakui bahwa proposal Liga Wandao sangat kuat. Jika Sui menerimanya, Liga Wandao akan menjadi lebih kuat. Jika ditolak, pasti akan menimbulkan kritik dan kritik dari seluruh dunia. Lagi pula, Wan Daomeng berjuang untuk undang Sui dengan nama menyelamatkan orang-orang biasa di dunia. Jika Sui menolak, bukankah itu sama dengan mengungkapkan keengganannya untuk bekerja dengan Liga Wandao untuk membangun kembali tatanan dunia dan menyelamatkan orang-orang di dunia agar tidak terjebak di antara api dan air? Sejauh menyangkut Liga Wandao, itu telah mengambil alih kebenaran dunia. Tidak peduli apakah Sui menolak atau menerimanya, mereka telah memenangkan hati dunia yang mereka inginkan. Dukungan moral dari banyak orang, sedikit dukungan. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak peduli seberapa kuat suatu kekuatan, jika dunia menganggapnya sebagai musuh publik, setiap orang harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan hati-hati. Sui sedang membeli anggur di kota yang sepi ketika dia mengetahui tentang 3 peristiwa besar yang diumumkan oleh Liga Wandao. Di dalam restoran, terdengar suara-suara yang membahas ketiga hal tersebut di mana-mana. Ada juga orang yang memperdebatkannya. Mengapa Su Jianzun tidak bisa menolak undangan Liga Wandao? Kenapa? Karena Liga Wandao demi semua makhluk di dunia. Jika Su Jianzun peduli dengan keselamatan semua makhluk di dunia ini, bagaimana mungkin dia menolak? Di dunia yang gelap dan kacau ini, kehidupan manusia seperti rumput, bergolak dan kacau. Liga Wandao ingin membangun kembali tatanan dunia. Ini adalah hal yang luar biasa bagi semua makhluk hidup di dunia. Jika Su Jianzun tidak mendukung itu akan terlalu mengecewakan. Saya percaya Su Jianzun tidak akan pernah mengabaikan penderitaan rakyat jelata di dunia, tapi, ini tidak berarti dia harus bergabung dengan Liga Wandao. Anda menculik moralitas. Penculikan moral macam apa? Ini adalah suara orang biasa di dunia. Pertengkaran itu intens. Kebanyakan orang berpikir bahwa Sui harus memilih untuk bergabung dengan Liga Wandao, jika tidak, itu tidak dapat ditoleransi. Hanya sedikit orang yang berpikir bahwa apakah akan bergabung dengan Liga Wandao adalah urusan Sui sendiri, dan seharusnya tidak sulit bagi orang lain. Sui, yang membeli anggur sendiri, mendengar semua ini, dan merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Senang tapi sedih. Orang awam, siapa yang bisa mewakili rakyat jelata? Suara yang ditimbulkan oleh ajakan Wan Daomeng pasti benarkan. Selain itu, apakah aspirasi rakyat jelata di dunia ini dapat dipaksakan pada satu orang? Mengapa mereka memutuskan untuk bergabung dengan Liga Wandao? Setelah membeli anggur, Sui meninggalkan restoran sendirian, memikirkan masalah ini sepenuhnya. Belum lagi kemarahan, tidak banyak emosi. Beberapa waktu yang lalu, ketika api zaman berakar dan berkecambah, Sui membuat keinginan besar untuk menciptakan peradaban zaman baru di masa depan, peradaban zaman yang sama sekali berbeda dari masa lalu. Dia juga tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri dunia yang gelap dan kacau saat ini. Yaitu untuk menentukan dunia, membentuk kembali tatanan dunia dan mengganti jalan surga dengan caranya sendiri. Hanya dengan cara ini semua kekacauan dan kegelapan dapat diakhiri. Tapi seperti apa sebenarnya tatanan baru yang telah dibangun kembali itu? Sui telah berpikir, merenungkan, dan bernalar. Apa yang terjadi hari ini memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang urusan dunia. Keinginan orang biasa di dunia ini baik. Namun, itu paling mudah untuk dimanipulasi dan digunakan oleh orang lain. Ini tidak bagus. Dunia, makhluk hidup, Dao, dan diri sendiri, hal-hal ini memiliki pengetahuan yang luar biasa. Jika Anda ingin menentukan dunia di masa depan, Anda harus mempelajari hal-hal ini dengan hati Anda. Sui diam-diam berpikir, mengapa dunia adalah dunia, mengapa semua makhluk adalah semua makhluk. Di jalan, di mana pesanannya? Bagaimana caranya sendiri dapat dilakukan untuk langit? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dipelajari, dipikirkan, dan dipahami secara menyeluruh. Adapun undangan dari Liga Wandao, itu adalah masalah sepele bagi Sui, tidak layak disebut sama sekali. Juga malas untuk menjawab. Adapun apakah hal itu akan menanggung keburukan dunia, Sui tidak peduli sama sekali. Menangkap. Pada hari-hari berikutnya, kesunyian Sui memicu diskusi panas di seluruh dunia, dan ada banyak suara fitnah, kritik, dan fitnah terhadapnya. Tiba-tiba, suara-suara mencela Sui terdengar dari seluruh dunia, membuatnya tampak telah berubah dari Su Jianzun, yang dikagumi semua orang, menjadi penjahat yang dikecam semua orang. Sui masih tidak peduli tentang ini. Itu tidak pernah mempengaruhi suasana hatinya. Pulau Vulkan Selatan, kota kuno musim semi dan musim gugur. Pernahkah kamu mendengar, semua orang di dunia memarahi Sui? Di sebuah kedai teh, seorang pemuda tampan berbaju abu-abu berkata sambil tersenyum, jika keburukan semacam ini telah berlangsung lama, itu akan benar-benar distigmatisasi selama ribuan tahun, dipaku pada pilar rasa malu dalam sejarah, dan disingkirkan oleh generasi yang akan datang. Apakah menurutmu Sui akan peduli? Di satu sisi kursi, seorang pria berambut merah panjang dan berpenampilan tampan berkata dengan acuh tak acuh.
Dia seharusnya tidak peduli. Pemuda tampan itu tersenyum, dunia ini begitu bodoh dan biasa-biasa saja. Jika itu aku tidak akan peduli. Tapi, keburukan semacam ini menjijikkan, bukan? Pemuda berambut merah berkata dengan acuh tak acuh, semua makhluk hidup seperti semut, jika kamu memarahi mereka, kamu masih bisa membalikkan dunia. Pada titik ini, aku memiliki sikap yang sama dengan Suyi, dan aku tidak keberatan sama sekali. Saat dia berbicara, dia berdiri dan berkata, ayo pergi, bawa aku untuk menemukan Suyi. Pemuda tampan itu tercengang, dan membujuknya, orang itu terlalu berbahaya. Kamu baru saja datang dari Sungai Takdir. Jika kamu tidak memahami situasinya, lebih baik jangan melawan Suyi. Pemuda berambut merah itu bertanya dengan bingung, apakah kamu takut padanya? Bocah tampan itu mengerutkan kening dan berkata, ini bukan masalah apakah kamu takut atau tidak, tetapi tidak bijaksana untuk memilih melakukannya saat ini. Pemuda berambut merah berkata dengan heran, dia menyambar 2 halaman biografi Anda. Suo Zishu, kamu benar-benar menyarankanku untuk tidak melakukan apapun padanya. Murah atau tidak, anak laki-laki yang tampan. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.